Artinya kita beramal walaupun sedikit di hari ini itu tetap lebih utama daripada cuma punya angan-angan beramal untuk dikerjakan di esok hari. Di satu sisi kita dianjurkan untuk segera beramal, di satu sisi bahwa ketika kita beramal, kita harus berusaha memastikan bahwa setiap langkah kita, setiap tapakan kaki kita, kita yakin 100% bahwa itu adalah tapakan langkah mendekatkan diri kita kepada jannahnya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat maghrib yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan yang berbahagia malam hari ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita kaji pada bulan yang lalu. Ini edisi keduanya. Sat-set das-des. Iya. Nyatanya sat-set ya langsung teko itu. Sat-set. Dilengkas dari das-desnya. Dalam beramal bahwa kita diajarkan oleh Rasulullah agar secepat yang bisa kita lakukan untuk beramal soleh tanpa menundanya. Pepatah Arab menyebutkan Baidatul yaum khairun min dajajatil ghad. Telur hari ini itu jauh lebih baik daripada ayam besok pagi. Artinya kita beramal walaupun sedikit di hari ini itu tetap lebih utama daripada cuma punya angan-angan beramal untuk dikerjakan di esok hari.
Di satu sisi kita dianjurkan untuk segera beramal, di satu sisi bahwa ketika kita beramal, kita harus berusaha memastikan bahwa setiap langkah kita, setiap tapakan kaki kita, kita yakin 100% bahwa itu adalah tapakan langkah mendekatkan diri kita kepada jannahnya Allah, dan kita yakin bahwa yang kita lakukan itu adalah satu tapakan, satu langkah yang menjauhkan kita dari narnya Allah, dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita pastikan terlebih dahulu. Bahasa orang Jawa bilang, orang itu gerusa-gerusu. Pastikan terlebih dahulu, yakinkan terlebih dahulu bahwa apa yang kita lakukan itu sesuai dengan syariat. Bahwa yang kita lakukan ini tidak ada pelanggaran yang menyebabkan Allah murka kepada kita. Bahwa yang kita lakukan ini adalah bagian cara yang paling mudah untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fiddin, jamaah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Teringat dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyikit tamr. Jauhilah neraka, takutlah kalian kepada neraka, jauhilah neraka walaupun hanya dengan secuil atau sebutir korma. Artinya bahwa kita pastikan setiap aktivitas kita itu betul-betul bagian daripada usaha untuk menjauhkan diri kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang materi keduanya saya tegaskan. Di satu sisi kita harus cepat dalam arti bersegera beramal. Di sisi yang lain, kita harus berhati-hati ketika beramal, memastikan setiap langkah, setiap amal kita sesuai dengan syariat. Khawatirnya masuk dalam kategori hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah 3 perkara. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah memberikan nasihat kepada Rasulullah yang pada hakikatnya ini adalah pelajaran buat kita bersama. Apa sabda Rasulullah menerangkan kalimat yang disampaikan oleh malaikat Jibril? Isma sita, hiduplah sesuka hatimu. Fa innaka mayyitun, karena sesungguhnya kamu akan berjumpa dengan mayit, berjumpa dengan kematian. Itu bahasanya wong Jawa lulu. Nyambung lulu. Kalau bahasa Islamnya istidraj. Sing dhuwur wae. Cik banter ndingi ya, kurang lebihnya begitu. Isma sita, berbuatlah dalam hidupmu sesukamu. Astagfirullahaladzim. Kalau mendengar hadis ini kita itu merinding. Seakan-akan kita dibiarkan berbuatlah sesukamu. Mau kau berbuat jahat silakan, mau kau berbuat baik silakan. Kau mau berbuat yang menyenangkan orang lain silakan, yang merugikan orang lain silakan. Seakan-akan diperintahkan seperti itu. Masih hidup sesukamu. Wasak karepmu. Dalam 2 hari ini saya membaca dan mendengar berita akan diadakan
pertemuan LGBT sedunia mungkin bahkan itu. Ya itu kan hanya bahasa se-Asia itu bahasa. Astagfirullahaladzim. Bahasa kita karepmu. Tapi ini bukan berarti kita disuruh diam loh ya. Kemudian kita pin nasibnya mereka ya, biar mereka yang menentukan, tidak. Bahwa di satu sisi kita adalah umat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita harus bersuara di sini. Menolak itu. Tapi di satu sisi berbuatlah sesuka. Hari ini orang nyuri ayam 1 dengan orang nyuri ayam 10.000 kontainer. Itu kadang-kadang rokoso nyuri ayam 1. Nyuri ayam 1 ketahuan, masa wis digebuki, ditendang, diaret-aret sama masyarakat. Tapi yang 10.000 kontainer itu soal malah geruda tutut. Nikmatul udud ba'dad dahr. Astagfirullahaladzim. Mereka cuma hanya duduk. Saya mau bilang ngopi, saya mau minum kopi gitu. Tidak berani. Astagfirullahaladzim. Itu hukum yang dibuat oleh manusia, berbuatlah sesukamu. Kau gunakan hukum Allah, silakan. Kau tinggalkan hukum Allah, silakan. Semuanya akan menemui yang namanya kematian. Sekuat-kuatnya Fir'aun pada akhirnya mati tenggelam. Walaupun di sisi yang lain, segagah-gagahnya tukang sihir Fir'aun pada akhirnya dikalahkan oleh Nabi Musa alaihi salam dengan mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, yang pada akhirnya mukjizat itu menjadikan tukang sihir Fir'aun justru malah mendapatkan hidayah. Sampai ada seorang ulama menyebutkan, ilmu kalau didalami dengan serius, kadang-kadang, bukan selalunya, kadang-kadang ilmu itu akan membawa kepada hidayah, walaupun ilmu yang dipelajari itu adalah ilmu yang tidak baik. Contohnya ilmu sihir. Tukang sihir Fir'aun itu, Masya Allah, ilmunya tentang sihir itu luar biasa. Tapi ilmu mereka yang luar biasa tentang masalah sihir itu, ketika melihat mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, menjadikan mereka mikir, ini bukan sihir. Saya tahu semua ilmu sihir, tapi ini bukan sihir. Akhirnya mereka justru mendapatkan hidayah karena ilmu sihir mereka. Ya tentunya karena Allah menggerakkan hati mereka. Sementara Fir'aun tidak mudeng masalah sihir, ya akhirnya tersesat dan masih tersesat sampai akhir hayatnya pun masih tersesat. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, sesungguhnya kamu akan mendapatkan kematian. Kamu akan berjumpa dengan kematian. Ini pernah kita angkat materinya panjang lebar pada saat menerangkan orang yang cerdas menurut Rasulullah. Kalau saya sepil, saya potong, saya ambil sedikit apa yang pernah kita kaji. Ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling cerdas itu? Rasulullah menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikran wa asyadduhum istidadan. Orang mukmin yang paling cerdas itu adalah orang mukmin yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling bersungguh-sungguh mempersiapkan kematian. Bersungguh-sungguh mempersiapkan kematian. Nek gereling, mohon maaf, kadang-kadang banyak. Ingat mati itu banyak. Tapi yang serius mempersiapkan kematian itu yang luar biasa. Maka disebut oleh Rasulullah dengan kalimat mereka yang paling banyak mengingat kematian
dan yang paling bersungguh-sungguh mempersiapkan kematian. Sampai ditakut-takuti oleh Rasulullah, aksiru dzikroha bilada, perbanyaklah oleh kalian mengingat perkara yang menghancurkan semua jenis kenikmatan. Kenikmatan seorang suami dengan istrinya, kenikmatan seorang bapak ibu dengan anak-anaknya, kenikmatan seorang hamba dengan harta bendanya, kenikmatan seorang hamba dengan semua apa yang dimilikinya. Disebut oleh Rasulullah, ingat-ingatlah, banyaklah ingat tentang perkara yang menghancurkan semua jenis kenikmatan, yakni al-maut, itulah kematian. Yang kedua, nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufaraqatuhu. Cintailah orang yang kamu cintai, cintailah orang yang paling kamu kehendaki untuk dicintai, sesungguhnya kamu pasti akan berpisah dengan seorang istri yang sangat mencintai suaminya, dan itu dianjurkan di dalam Islam. Tapi ingat bahwa pasti akan ada perpisahan. Mudah-mudahan perpisahan di dunia untuk bersatu kembali nanti di negeri akhirat, kalau antara seorang suami dengan istrinya atau antar keluarga. Ikhwan fillah yang berbahagia rahimahu wa rahimakumullah. Kau cintai siapapun terserah. Ahbib man syi'ta, cintai orang yang kamu cintai, silakan. Tapi semua yang kau cintai pasti akan kau berpisah dengan. Ini kalau dirunut lagi hampir sama, berakhir dengan satu kalimat namanya kematian. Kemudian yang paling terakhir ini yang akan menjadi poin titik yang akan saya lebih panjangkan. Wa'mal masyikta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah sesukamu, beramallah sesukamu, sesungguhnya kamu akan mendapatkan balasan dari amal yang kau lakukan. Diterangkan oleh para ulama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini setidak-tidaknya, kalau tidak utuh, ya, mendapatkan sebagian. Kata para ulama, ada di dalam beberapa syarah dari riwayat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hibban ini, termasuk disampaikan oleh Imam Al-Hakim, Imam Ad-Daruqutni dari sahabat Ali bin Abi Thalib, dan beberapa sahabat yang lain berkaitan dengan masalah hadis ini, menyebutkan balasan dari amal seorang hamba itu berbagai macam bentuk dan modelnya yang Allah terangkan kepada kita. Tapi yang pasti itu akan ada balasan. Balasan yang paling pasti diterangkan oleh para ulama adalah balasan di negeri akhirat. Pada hari ketika mulut dikunci oleh Allah. Pada hari itu tangan kita, kaki kita yang akan memberikan persaksian dengan apa yang kita lakukan. Pada hari itu ketika mulut tidak lagi mampu berkata-kata kecuali yang diizinkan oleh Allah. Di antara mereka ada yang sengsara, di antara mereka ada yang bahagia. Emal masyita, berbuat sesukamu, kau akan mendapatkan balasannya. Balasan paling pasti di negeri akhirat, dan hukum Allah pasti adil. Hukum Allah pasti adil. Kalau tadi saya sampaikan, astagfirullahaladzim, seorang mencuri seekor ayam ketahuan babak belur oleh massa, tapi mereka yang mencuri bahkan ribuan, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan ayam, mereka tenang-tenang saja. Itu di dunia.
Karena balasan yang sesungguhnya itu bukan yang di dunia. Kalau ada balasan di dunia, itu hanya bagian kecil dari balasan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia. Fa innaka majziyun bih, sesungguhnya kamu akan mendapatkan balasan dari apa yang kau lakukan. Balasan di akhirat jelas itu adalah keadilan Allah, pasti akan sampai kepada orang-orang yang melakukannya. Yang baik akan dibalas baik, yang buruk akan dibalas buruk. Di dunia mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun bentuk balasan Allah kadang-kadang dirasakan itu sebagai balasan, atau kadang-kadang tidak dirasa kalau itu sebuah balasan. Sahabat Ali bin Abi Thalib itu pernah mengungkapkan satu kalimat, mudah-mudahan saya tidak keliru. Balasan yang paling menakutkan dari perbuatan buruk kita, dari perbuatan jahat kita, dari perbuatan maksiat kita adalah hilangnya rasa manis kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu balasan yang paling menakutkan yang dikenang oleh sahabat-sahabat Rasulullah, diantaranya menantu beliau Ali bin Abi Thalib. Kalau berbuat buruk, berbuat jahat, berbuat dosa dibalas secara zahir, terlihat oleh mata, mungkin bisa jadi yang zahir, yang kelihatan oleh mata itu menjadikannya segera sadar. Mencuri, tiba-tiba ketahuan, dipukulin orang, akhirnya dia kesakitan. Dari situ kadang-kadang orang sadar, ya Allah, mencuri sedikit saja ketahuan, ini mungkin karena cintamu kepadaku, ya Allah. Bisa sadar. Tapi kalau orang berbuat maksiat, orang berbuat dosa, orang berbuat jahat, dicabut oleh Allah rasa manis, rasa nikmat dalam beribadah. Itu sesuatu yang lebih mengerikan. Orang nampak masih sholat, orang nampak masih beramal, tapi sholatnya tidak dia rasakan kenikmatan di dalamnya sedikit pun. Ketika dia sedang beribadah, tidak ada rasa nikmat sedikit pun ketika beribadah. Bahasa orang sedang menikmati makanan itu hambar. Dia berusaha untuk khusyuk, tapi seakan-akan tak pernah mendapatkan hasil dari itu semuanya. Dicabut oleh Allah kenikmatan dalam beribadah kepadanya. Padahal sesuatu yang menjadikan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu kuat melaksanakan sholat tahajud, yang menjadikan sahabat-sahabat Rasulullah begitu kuat melaksanakan siam, sahabat-sahabat Rasulullah yang begitu kuat tilawatul Quran, itu karena mereka menikmati manisnya iman, menikmati manisnya ibadah, menikmati nikmatnya beramal soleh, sehingga bahasa yang hari ini terpaksa kita ungkapkan kadang-kadang dengan menggunakan bahasa gila beramal. Mungkin ada orang mengatakan gila sodako. Jadi kalau enggak sodako itu rasanya kayak enggak. Burung marem. Kalau belum baca Al-Quran itu rasanya beraktivitas itu kayak belum baik. Kenapa? Karena Allah kasih kepada kita nikmat beramal. Nikmatnya, manisnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika Umar bin Khattab datang menemui Rasulullah, ya Rasulullah, saya infakkan separuh harta saya untuk jihad fisabilillah. Pada saat itu akan mengadakan perang Tabuk. Hatinya Umar bin Khattab berpikir, hari ini mudah-mudahan Allah karuniakan kepada saya kelebihan berupa mampu mengungguli Abu Bakar As-Siddiq dalam urusan amal. Ini namanya tasabbuq fil khair, fastabiqul khairat. Tidak lama setelah itu datang
Abu Bakar As-Siddiq dengan membawa hartanya menyampaikan kepada Rasulullah. Di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala diangkat Umar bin Khattab itu merasa senang ketika melihat Abu Bakar As-Siddiq datang membawa harta, tapi harta yang dibawa tidak sebanyak dengan apa yang dibawa oleh Umar bin Khattab. Kata hati Umar bin Khattab, hari ini saya mampu mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Yang dibawa tidak sebanyak yang aku bawa. Abu Bakar menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya infakkan harta saya fi sabilillah. Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk anak dan istrimu di luar, di rumah? Apa jawab Abu Bakar As-Siddiq? Ya Rasulullah, saya tinggalkan untuk keluargaku di rumah Allah dan Rasulnya. Saya bawa seluruh harta saya. Umar bin Khattab itu mendengar itu langsung nangis. Umar bin Khattab itu orang yang kayak air mata itu mahal betul. Orang yang dikenal paling keras, paling tegas. Tapi ketika sudah berhadapan dengan Abu Bakar As-Siddiq, seakan-akan kehebatan Umar itu tidak ada artinya sama sekali. Meneteskan air mata. Sekali-kali saya tidak akan pernah bisa mengalahkan Abu Bakar dalam semua halnya. Kalau aku bawa harta saya jumlahnya banyak, bahkan melebihi apa yang dibawa oleh Abu Bakar As-Siddiq, tapi saya masih tinggalkan separuhnya di rumah. Sementara Abu Bakar As-Siddiq membawa seluruh hartanya dan ditinggalkan untuk Allah dan Rasulnya dan untuk keluarganya Allah dan Rasulnya. Dan ketika itu terjadi di tengah para sahabat, kita tidak gumun karena terlalu banyak kisah yang menyebutkan seperti itu. Abu Dahdah radhiyallahu anhu, Abu Dahdah radhiyallahu anhu ada di majelis Rasulullah. Di saat itu Rasulullah menyampaikan, barang siapa mampu membantu saudara kita yang berselisih berkaitan dengan masalah pohon yang di dekat rumah mereka yang tidak kunjung selesai, maka Allah akan berikan kepadanya pohon di jannah. Rasulullah menyampaikan itu, para sahabat dia, bagaimana ini orang berselisih, ada tanaman tumbuh di dekat pagar salah satu rumah mereka, tapi tak kunjung-kunjung ada penyelesaian, padahal salah satunya akan membangun pagar. Datang kepada Rasulullah pun belum tuntas, akhirnya Rasulullah menawarkan itu kepada para sahabat. Masya Allah, apa yang dilakukan oleh Abu Dahdah, menemui laki-laki yang sulit untuk menjual pohonnya tadi. Hai sahabatku, apakah kamu pernah tahu tentang kebun kurma yang saya miliki? Sahabat yang memiliki pohon yang nggak dijual tadi, sampai tetangganya mau bangun pun tetap tidak bisa, mengatakan, saya tahu. Siapa yang tidak kenal dengan kebun kurma? Setidak-tidaknya kau memiliki 500 pohon kurma dengan lahan yang sangat luas. Saudaraku, bagaimana pendapatmu? Kalau satu pohon yang kamu miliki yang konon tidak kau jual kepada tetanggamu, mungkin ada masalah sedikit ini. Saya yang membelinya. Saya ganti dengan seluruh kebun kurma saya beserta isinya. Guyon orang asli. Gimana? Ya udah, enggak apa-apa. Masya Allah, dia temui tetangganya. Tebang pohon itu sudah saya beli, saya berikan kepada Anda. Abu Dahdah pulang, di kebunnya tadi ada sebuah rumah. Dia ketuk pintu, dia melihat istri dan anak-anaknya sedang menikmati isi kurma. Menikmati kurma maksud saya, bukan isi kurma. Menikmati kurma. Apa yang dikatakan oleh sahabat Abu Dahdah? Hei istriku dan anak-anakku, keluarkan yang ada di mulut kalian yang belum terkunyah. Sesungguhnya rumah ini beserta apa yang ada di dalamnya dari buah-buahan yang tersimpan di dalamnya dan seluruh kebunnya sudah diganti dengan satu pohon di surga. Istrinya itu langsung cepat-cepat mengeluarkan yang belum tergigit tadi. Anaknya
ambil lagi. Bagaimana ya Abu Darda? Kita mendapatkan pohon di surga. Iya. Masya Allah, betapa bahagianya kami ya Abu Darda. Mereka siap-siap meninggalkan tempat itu. Saya ketika membaca itu tidak bayangkan. Itu kalau terjadi di tengah-tengah kita. Pak lah, wae dhewe arep ora ning ndi? Bapak wis ngene ta, Pak? Stop. Ternyata tidak keluar kalimat itu. Baiklah ya Abu Darda, kita keluar dari rumah ini sekarang pula karena Allah sudah menggantinya dengan satu pohon di surga. Ya Rahman, ikmal ma syi'ta fa innaka majziyun. Kadang-kadang dibalas oleh Allah dan balasan dari perbuatan buruk kita yang paling menakutkan itu adalah dicabutnya rasa manis dalam kita beribadah kepada Allah. Kalau kadang-kadang Allah ganti, artinya Allah uji kita dengan sesuatu yang zahir. Kita berbuat salah, tiba-tiba kita ditegur oleh Allah dengan ini, dengan itu. Ada yang begini dan begitu, zahir, kelihatan. Bisa jadi itu menjadi peringatan buat kita dan itu menjadi pelajaran berharga buat kita. Tapi kadang-kadang yang paling mengerikan adalah ketika dicabutnya rasa manis. Kita masih sholat, kita sadar ini sholat sebuah kewajiban. Kita masih membaca Al-Quran, kita sadar membaca Al-Quran itu akan menenangkan jiwa kita, akan membahagiakan hati kita, akan melapangkan dada kita, akan memudahkan urusan kita. Tapi di keadaan-keadaan tertentu, kenapa rasa-rasa manis beribadah itu begitu sulit kita dapatkan? Kita harus banyak beristighfar kepada Allah, kata sahabat Ali bin Abi Thalib. Kita harus banyak melanjutkan istighfar kepada Allah. Bisa jadi karena perbuatan dosa kita, Allah cabut rasa manis kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ibadah, tapi hilang rasa manisnya, hilang rasa nikmatnya. Saya menyempatkan menulis tafsir Imam Ibnu Katsir ketika menerangkan surat Ali Imran ayat ke-30. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su' tawaddu law anna baina wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu ra'ufum bil ibad. Ayat ke-30 dari surat Ali Imran. Surat yang menggunakan nama orang atau nama sahabat, nama nabi atau nama orang yang Allah pilih, tapi bukan hanya sekedar namanya, tapi dengan semua keluarganya. Ali Imran, keluarga Imran. Di sana ada surat Luqman. Surat Luqman, orang yang dimuliakan oleh Allah, namanya menjadi nama surat. Tapi tidak menggunakan dengan kalimat keluarganya. Ada surat Hud, ada surat Yusuf, ada surat Ibrahim, tapi satu-satunya nama yang menggunakan kalimat Ali atau keluarga besar Imran, ya surat Ali Imran. Surat ketiga dari Al-Quran, ayat ke-30. Pada hari kamu mendapati setiap jiwa mendapatkan dari kebaikan yang dia pernah lakukan hadir, kata Imam Ibnu Katsir, fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Dan apa yang dilakukan dari perbuatan buruk juga dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baik dinampakkan oleh Allah, yang buruk dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaumul qiyamati yukhdaru lil abdi jami'u a'malihi min khairin wa syarrin. Itu terjadi pada hari kiamat, di mana dihadirkan oleh Allah. Apa yang dihadirkan? Amalan-amalan seorang hamba, semuanya tanpa terkecuali, baik dari amalan yang baik atau amalan yang buruk. Dan itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Anbiya,
Surat Al-Anbiya ayat 47. Wa nadha'ul mawazinal qisti liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a. Dan kami letakkan timbangan-timbangan amal, timbangan-timbangan yang jujur, timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat. Tidak ada jiwa yang terzalimi sedikit pun. Yang baik akan dinampakkan oleh Allah, yang buruk akan dinampakkan oleh Allah. Kata Imam Al-Qurtubi disebutkan la yang min ihsani muhsinin wala yuzadu fi isaati musiin. Tidak akan dikurangi kebaikan orang yang berbuat baik dan tidak akan ditambah keburukan orang yang berbuat buruk. Mujazina ala ma qaddamuhu min khairin aw syarrin. Mereka akan dibalas dengan apa yang telah mereka lakukan dari kebaikan atau keburukan. Al mawazinu jam'u mizan ay innahu yadullu bidhairihi anna likulli mukallafin mizanan tuzanu bihi amal. Ini menunjukkan makna secara zahir bahwa nanti pada setiap mukallaf akan ditimbang seluruh amal-amalnya secara zahir. Semuanya akan ditimbang. Artinya amalan-amalan yang kita lakukan betul-betul akan dinilai oleh Allah. Tidak ada yang terlewatkan sedikit pun, tidak ada. Semuanya akan ditentukan, semuanya akan dilihat, semuanya. Bahkan nanti di dalam tafsir Imam Tobari disebutkan amal baiknya yudha'u fi kifatin, diletakkan dalam satu timbangan, dalam satu sisi timbangan. Wa yudha'ul, dan pada timbangan yang lain, dari sisi yang lainnya akan diletakkan keburukan min syarri a'mali, dari keburukan-keburukannya. Yang baik akan ditaruh pada satu bagian, yang buruk akan ditaruh di satu bagian, kemudian ditimbanglah amalan pada saat itu. Faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Ketika kebaikannya lebih berat daripada keburukannya, maka dia ada dalam kehidupan yang bahagia, kehidupan yang nyaman, yaitu kehidupan di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Sementara yang timbangan baiknya ternyata lebih ringan daripada buruknya, artinya buruknya lebih berat daripada baiknya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Waliyadzubillah, semana udzubillah min dzalik. Kemudian saya tutup materi kita pada kesempatan malam hari ini. Sat-sat das-des edisi kedua ini. Dalam urusan amal saya ingatkan Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, siapapun yang mendengar apa yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, mari kita istiqomah dalam beramal, tapi yakinkan amal yang kita lakukan itu adalah dari kebenaran yang kita yakini betul berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan hawa nafsu. Kita pastikan amalan-amalan yang kita lakukan itu benar sesuai ilmu, bukan sesuai dengan hawa nafsu. Kita belajar agama itu untuk mendapatkan dan mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Nyambung gitu. Jangan sampai kita belajar itu karena kita sudah punya pendapat terlebih dahulu, kemudian kita cari pembenaran dari pendapat kita. Tapi kita belajar agama itu adalah semata-mata karena Allah. Kita ingin mendapatkan al-haq, kita ingin mendapatkan kebenaran. Yang kebenaran itu kita harapkan nantinya betul-betul akan menuntun kita kepada jannahnya Allah. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang banyak memberikan nasihat kepada kita, termasuk kepada anak-anaknya, dalam rangka mempraktekkan ayat Allah, Qu anfusakum wa ahlikum naro. Beliau terangkan perbedaan antara ilmu dan harta. Apa kata-kata beliau? Al ilmu yahrusuka.
Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu yang kamu dapatkan itu akan menjaga kamu. Ilmu yang kamu dapatkan itu akan menjaga kamu. Kita teorikan dengan kalimat-kalimat yang sering kita sampaikan. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang memberikan pengaruh kepada tingkah laku dan perbuatan kita sehari-hari. Al-ilmu yahrusuka, ilmu itu akan menjaga kamu. Ilmu itu akan menjaga kamu. Wa anta, sementara kamu tahrusul mal. Kalau memiliki harta, maka kamu yang harus menjaga harta tersebut. Nyambung. Kalau kita punya ilmu, ilmu itu akan menjaga kita. Tapi kalau kita punya harta, harta itu siapa yang jaga? Kita. Kita yang menjaga harta. Bukan kita dijaga harta. Kita yang menjaga harta. Ilmu akan memberikan pengaruh kepada tingkah laku dan perbuatan kita sehari-hari. Dan kita berharap mudah-mudahan apa yang kita dapatkan, apa yang kita telah dalami, apa yang telah kita kaji, apa yang telah kita tulis, apa yang telah kita ilmui, mudah-mudahan Allah memberikan berkah terhadap itu semuanya dan mampu menghantarkan kita kepada jannahnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, sat-sat dastus dalam beramal pakai ilmu, bukan gerusa. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.